Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Nah, kemarin setelah saya kuras total atau kuras total, kemarin kan saya bilang ikannya masih adaptasi kan, makanya seharian kemarin nggak saya kasih makan. Lah akhirnya sekarang sudah enak ikannya, dikasih makan udah langsung mendekat. Seperti itu teman-teman, mari kita lihat ya. Jadi seperti itu cara kalau ikan gapi baru adaptasi itu, mending jangan dikasih makan dulu teman-teman. Lebih-lebih untuk jenis ikan gapi ya. Kalau moli yang saya amati sih lebih sering sukses lah adaptasinya, nggak ribet, nggak repot dia. Habis ganti tempat atau ganti air itu dikasih makan biasanya bisa langsung makan, beda dengan ikan gapi. Kalau ikan gapi kita langsung kasih makan setelah ganti air total. Ini berlaku hanya untuk yang ketika ganti air total ya, dan itu pun karena saya sudah tahu kalau ikan gapi ini setelah saya ganti air total, kayaknya dari gerak-geriknya itu saya tahunya itu. Dari segi gerak-geriknya kayaknya ini nggak mau makan ini. Lah, kalau kita sudah tahu kalau itu bakal nggak mau dimakan, ya jangan malah dikasih makan atau jangan malah dikasih banyak makan. Boleh untuk memancing kita agar tahu ini mau makan atau tidak, boleh sih kita pancing kasih makan. Tapi kalau sekiranya nggak dimakan, bisa kita ambil makanannya atau kita biarkan juga nggak apa-apa, asalkan sedikit banget seperti itu. Nah, ini dari segi gerak-geriknya ini belum tentu mau makan ini teman-teman, ikan betina pingu. Tapi kita coba aja dikit. Oh, ternyata kelaparan. Saya datang gini kok nggak pada kesini, terus pada di sana. Makanya saya tadi bilangnya masih adaptasi juga. Ini kan ganti air total juga. Ya hampir semuanya ganti air total kemarin. Seperti itu teman-teman. Makanya saya kurang berani kasih pakannya, khawatir nggak dimakan. Nah, ini si moli sih aman. Bentar teman-teman, ini tadi saya mendadak pas pegang HP pengen buat video karena ini sudah sukses adaptasi, sudah gerak-geriknya sudah tidak semencurigakan kemarin, udah mau makan juga. Bentar, makanya langsung pas bawa HP langsung saya video kayak gitu. Nah, sekarang mau saya ambil mic-nya dulu biar saya bisa perdekat videonya, biar teman-teman juga bisa lihat full gold saya. Nah, mari kita lihat. Nah, tapi sebagian wadah cacing sutranya itu ada yang belum saya bersihkan, jadi nggak semuanya ada wadah cacing sutranya kayaknya. Nah, ini full gold di tempat kita atau di Alfam nih Gapi. Sudah mulai emasnya udah mulai cakep. Nah, yang seperti ini teman-teman, saya lihat ini belum tentu mau makan, tapi kita coba ya. Nah, ini belum tentu mau makan nih, ya kayak pingu tadi, tapi nggak tahu, kita coba aja kasih makan. Tahu kan, bener kayak seberapa mau atau masih malu-malu. Tapi masih oke lah. Cuma dia pas diginikan itu kayak takut gitu loh. Nah, yang seperti itu tuh biasanya saya nggak kasih makan, atau kita kasih makannya sedikit banget. Nah, ini langsung dekat. Ini kemarin juga stres ini, maksudnya belum, saya prediksi belum mau makan, makanya kemarin nggak saya kasih makan. Nah, ini mantap, udah mau makan normal. Kalau ini udah mau makannya normal. Oh, ini malah dusel-dusel di bawah.
padahal pakannya harus ke atas dulu. Nanti saya kasih lihat juga beberapa ikan yang mungkin kondisinya belum mau makan ya teman-teman. Kalau ini kayaknya mau, kayaknya jantan bugol tuh kan langsung mau. Nah ini ada yang ekornya merah. Nah informasi untuk teman-teman ya, untuk full gold itu biasanya barangkali dari tempat saya nggak bocor warna ekornya, tahu-tahu di tempat kalian bocor lah. Itu memang apa ya, secara umum seperti itu teman-teman. Istilahnya yang seperti yang sudah pernah saya bilang, ikan full gold untuk jantan itu merahnya di ekor itu ketika usia sudah sangat tua, kira-kira 5 bulan ke atas. Nah, kalau diistilahkan di manusia itu kayak uban teman-teman. Jadi ketika ikan full gold ubanan itu kayaknya ya itu ubannya itu ya berupa ekornya memerah itu. Nah ini juga langsung mau makan. Kiranya di tangan saya pakannya, padahal udah saya taruh di sana kayak gitu. Lanjut ke burayak pingu. Kalau burayak sih mudah adaptasinya teman-teman, beda dengan ikan-ikan yang sudah berapa ya, 2 bulan kira-kira. Ikan gapi kalau sudah usia 2 bulan tuh kita harus lebih perhatikan, kayak habis pindah media atau habis ganti air total itu harus kita ketahui penanganan berikutnya gimana. Soalnya kadang ada teman-teman yang salah kaprah, habis ganti air total ikannya mati, padahal bukan karena ganti air totalnya yang mati, tapi karena kita kurang tahu kondisi ikan tersebut setelah ganti air total. Dikiranya habis ganti air total itu dia langsung semangat makan, langsung makan normal, akhirnya dikasih makannya juga normal, padahal dia butuh waktu untuk tadi mengadaptasikan diri dengan air yang baru itu tadi. Nah ini yang saya bilang belum ada wadahnya, tapi nggak apa-apa, tetap kita kasih aja. Ini langsung, ini kemarin nih ganti air total ini. Cuma saya kira memang kalau black musco ini doyan sekali makannya, jadi nggak khawatir nggak mau makan kalau saya pribadi. Ini moli. Nah moli ya kayak gini moli, walaupun baru ganti air total pun selera makannya itu kayak nggak ada bedanya gitu. Nah ini kalau koi red ear saya nggak berani stok pakan, saya tabur aja. Nah ini juga mau makan, saya tabur aja. Ini juga mau makan ya, pedes-pedes ya koi red earnya. Nah ini ada yang earnya masih pangkalnya aja, ini belum keluar. Kalau di sini udah banyak yang keluar earnya, betina lah itu tuh. Ini betinanya tergolong bagus-bagus di peranakan yang ini. Nah ini betina-betina yang sudah besar-besar. Nah malah ikan yang besar-besar kayak gini tuh malah yang agak sulit teman-teman untuk adaptasinya. Biasanya dengan kondisi air baru nggak saya kasih makan kemarin seharian, kalau dia normal ya langsung makan. Nah ini saya pancing dikit dia nggak mau makan, artinya apa? Dia masih belum sukses mengadaptasikan dirinya. Nah ini juga nggak sebegitunya. Nah cuma ya kalau masih burayak sih nggak terlalu khawatir gagal adaptasi teman-teman, beda dengan ikan yang masih yang sudah besar-besar itu waduh sulit adaptasinya. Nah ini juga langsung mau makan, ini juga kita coba loh, langsung mau makan juga. Jantan koi red ear.
Yang penting kita kasih makannya juga jangan terlalu banyak ya, cuma kita sediakan pakan. Dan ini kan cacing sutra kan hidup, jadi bolehlah kita pancing makan walaupun sedikit ya, memang yang bagus sedikit. Kalau pelet, nah itu agak susah itu. Kalau pelet teman-teman, kita harus benar-benar lebih tahu banget dia mau makan atau tidak. Kalau pelet, kalau dia nggak mau makan, harus kita ambil lagi pakannya, peletnya. Karena peletnya kalau ngendap, kalau pakan hidup kan kalau dibiarin dia masih bisa hidup 1-2-3 harian. Nah kalau pakannya mati kayak pakan pelet ya, dia otomatis langsung membaur sama air. Kalau nggak dimakan ya bisa memperburuk air teman-teman. Nah itu yang teman-teman mungkin kira habis ganti air total ikannya mati, padahal mah nggak langsung mati sebenarnya dia. Tapi ya itu tadi, kita nggak tahu kalau dia masih butuh adaptasi dulu. Nah ini juga kita kasihnya tabur-tabur aja. Nah, ini black musko nggak langsung mau makan. Oh langsung mau. Cuma dia nggak langsung ke saya gitu loh, nggak langsung kayak minta-minta makan. Jadi seumpama disuapin gitu belum tentu mau. Nah ini juga, ini mau makan tapi harus ditinggal. Kemarin saya pancing makan cacing sutra langsung, karena ini kan ikan yang paling, menurut saya paling doyan makan gitu loh, paling doyan makan. Makanya kemarin habis ganti air total langsung saya kasih makan aja wis. Tapi ternyata masih malu-malu, tetap dia masih butuh adaptasi. Lah itu juga sama, nggak langsung dimakan. Tapi ternyata cacing sutra yang kemarin udah habis, berarti kan dimakan. Seperti itu. Cuma kita harus tinggal dulu karena dia masih, ya itu tadi, agaknya stres dia. Ini juga, ini belum saya kasih jantan ini, padahal pengen saya perbanyak ini BRTD. Kita ke sini, betina pingu. Ini juga ganti media, ini pindahan. Ini burayak black musko, kalau lihat renangnya gini langsung mau makan, disuapin nih. Oh kan, bener. Intinya kalau kita tahu gerak-gerik ikan, bisa sangat mudah kita memelihara ikan gapi, jujur saja. Tapi ketika kita nggak tahu ikan ini kenapa kok kemarin ikannya berenangnya enak, sekarang kok jarang aktif dan lain-lain, akhirnya dengan ketidaktahuan kita, tapi mungkin karena pengen makan mungkin, nah gitu dikiranya. Padahal yang mereka butuhkan bukan makan kalau sudah, atau kita setelah ganti air total. Yang dibutuhkan ya beberapa waktu sejenak untuk itu mengkondisikan badannya pada air baru, seperti itu. Ini juga saya nginduk induk lanjutan blonde tuxedo koi red white ear. Jadi earnya itu merah putih teman-teman. Nah ini jantannya earnya merah putih, tapi untuk betinanya earnya biasa saja, enggak yang ada warnanya gitu, bening. Memang bawaan genetiknya seperti itu. Waduh, pakannya kok dibawa ke dasar, nggak kemakan ini nanti kalau nggak diambil. Karena cacing sutranya kalau ditaruh di pasir Malang tuh suka ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi.
kayak gitu. Nah, ini ada kabar buruk, saya baru tahu teman-teman. Molly saya ini usianya udah tua sih. Ini induk pertama Molly saya, maksudnya ya induk yang saya beli ini sudah beranak pinak banyak, bahkan anaknya sudah beranak juga. Nah, ini dia belum mati tapi sekarat. Nah, mungkin kalau ini penanganannya tetap kita biarkan saja. Mungkin dia ini yang sedang beranak juga mungkin ya, atau kurang tahu ini saya. Soalnya ini juga dibarengi dengan adanya banyak buaya yang pada mati. Kalau untuk Molly, jujur terus terang belum banyak yang saya ketahui atau belum banyak yang saya pelajari di sana. Tapi intinya mah aslinya malah lebih simpel untuk Molly. Ya, tapi dari segi saya mempelajari ikan Molly-nya, penyebab dia mati itu lebih susah saya ketahui. Kayak dari segi gerak-gerik dan lain-lain. Berenangnya kemarin ini normal-normal saja, berenangnya kemarin. Nggak gedek atau yang gimana, itu normal saja. Dan ternyata dia melahirkan di sini tapi anaknya sebagian mati. Terus dianya sekarang lagi cengop-cengop, itu mungkin sakaratul maut mungkin. Ya masih banyak belajar lah untuk ikan Molly, kan saya baru juga main di ikan Molly-nya baru beberapa bulan ikan Molly-nya. Kalau untuk gapi sudah tahunan seperti itu. Ini masih belum dimakan. Ini nanti nunggu ya, sembari nunggu adaptasinya sukses juga sih semuanya ini koi red ear-nya. Makanya saya nggak kasih wadah dulu, saya tabur-tabur aja untuk ngetes dia sudah mau makan atau belum, kayak gitu. Kalau sudah mau makan benar-benar normal kasih makannya, ya nanti bisa kita kasih wadah biar cepet gemuk-gemuk kayak gitu. Nah, ini dari jekan dari albino koi red ear teman-teman. Rijekan pertama ya, jadi yang tidak keluar koinya di kepalanya. Ini rijekan pertamanya. Nah, rijekan keduanya biasanya ya yang nggak mau muncul earnya. Nah, ini kalau lihat kayak gini, dia berenang ke depan gini, kayaknya saya mau kasih makan lagi deh, karena sedoyan itu mereka, semudah itu mereka mengadaptasikan diri pada air baru. Jadi langsung kita kasih makan lagi loh, langsung dimakan ya. Kalau kita tahu kondisi ikan atau gerak-gerik ikan mah enak banget teman-teman. Melihara ikan gapi itu enak banget, jujur saja enak banget. Jadi kita mudah lah, bisa dibilang mudah banget kalau kita tahu kondisi atau gerak-gerik ikan. Nah, akan sangat sulit kalau kita nggak tahu kondisi atau gerak-gerik ikan. Kita bisa menyalahkan airnya, bisa menyalahkan komposisi air lah, pH dan lain-lain. Padahal mah nggak terlalu perlu, bukan berarti nggak penting, tapi nggak terlalu penting untuk melajari komposisi air atau kandungan air yang ada di sana. Yang terpenting, paling penting ya ini gerak-gerik ikannya justru yang sangat penting, seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman pertemuan kita pada hari ini, yakni kasih makan ikan pasca kuras-kuras total. Jadi di tempat saya seperti itu teman-teman. Kalau dia ada gerak-gerik mencurigakan yang kira-kira nggak mau makan, bolehlah kita pancing sedikit banget. Kalau nggak gitu ya kita nggak usah kasih makan, mending malah daripada kita kasih makan malah nggak kemakan, malah mati ikannya. Seperti itu teman-teman.
Ya, cukup itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.